Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan kamu dan perasaannya dia. Jadi dia ini siapa? Entah dianya yang Aries, karena ini untuk Aries ya, atau kamu yang Aries. Ingat, energinya bisa terbolak-balik, oke? Atau vice versa. Dan silahkan cek Sun, Moon, Rising, Venus kalian, Jupiter, atau bahkan Saturnus kalian di zodiak apa bagi kalian yang belum tahu ya, karena aku yakin masih banyak banget orang yang masih belum tahu tentang birth chartnya, jadi ngerasa tanggal dan bulan lahir, oh ya aku Aries, aku Taurus gitu, padahal Aries apa, Aries Sun, Aries Moon, atau Aries apa gitu. Dan itu kita hanya bisa lihat melalui data, yaitu jam dan tempat lahir yang tepat serta tahun. Jadi kita nggak hanya bisa untuk memprediksi hanya lewat tanggal dan bulan lahir. Jadi kita nggak bisa menganggap itu sebagai suatu hal yang udah pasti sesuai gitu, karena pasti ada zodiak lain yang bermain juga di birth chart kita, nggak hanya satu zodiak ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, pengen tahu birth chartnya kamu ya, silahkan klik link di bawah sini, karena aku adalah seorang konselor psikologi, spiritual, tarot, astrologi Vedic. Oke. Dan pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tontonnya bakal berlaku. Ini kucing aku ini garuk-garuk, dia nggak baring, makanya kameranya jadi goyang-goyang. Oke. Jadi entah kapan aja ini kamu tonton bakal bisa berlaku, oke? Jadi tentang perasaannya dia. Untuk Aries, ada negativity, lalu ada release, kakinya itu, iya malah digigit tanganku, ada sakit, dia malah bawa main ya. Ada ruminate, release, negativity, ruminate, dan di bottom of the deck ada control. Oke, Aries. Di sini energinya seseorang mencoba untuk ngelepasin negativitas atau sesuatu hal yang negatif dalam dirinya dia. Dia tahu kalau diri dia ada yang kurang baik sebenarnya. Entah dia yang menyadari kalau dia memang melakukan banyak kesalahan. Dia menyadari kalau apa yang terjadi antara kamu dengan dia mungkin ya karena dia yang mulai duluan. Jadi dia mencoba untuk mengontrol diri dia itu tadi, yang seperti aku bilang. Entah dia punya kebiasaan buruk seperti apa ya, kita nggak tahu. Kita lihat oracle keduanya, kita coba klarifikasi. Namun sepertinya yang aku lihat di sini adalah kebiasaan yang memang lari dari kenyataan, ataupun kebiasaan yang seperti mengkhianati di sini ya, aku lihat. Namun kita lihat dulu ya klarifikasinya. Untuk Aries, ada come to the age, new life, dan ada round and round, dan go the distance. Seseorang di sini dia mencoba untuk mengambil jarak, sepertinya entah dari kamu atau apapun juga yang membuat dia tertrigger ya. Jadi mungkin dia kalau dekat kamu dia masih ngerasa dia bakal punya tendensi untuk gak baik lagi gitu ya, mendua atau mengkhianati. Jadi seseorang sini mencoba untuk hidup baru, dalam artian entah dia sibuk ke kerjaan, ke karir dia ya, bisa ini pasangan kamu atau siapapun yang kamu tuju ini, dia bisa ingin komit dengan kerjaannya dia saat ini ya. Dia nggak mau untuk saat ini nggak mau berurusan ya. Kalau lihat dia benar-benar untuk ngambil jarak, mengontrol diri dia ya, karena bagi dia menyakitkan untuk ngehandle energi yang saat ini
energi yang dimana dia ngerasa kayak masalah kamu dengan dia itu nggak ada habis-habisnya, nggak selesai-selesai, dan dia nggak suka akan hal itu. Ya, kita lihat tarotnya. Tarotnya untuk Aries. Bawa sudah. Three of Wands, Eight of Wands. Komunikasi benar-benar gak bisa saat ini aku ngeliat ya, untuk saat ini. Jika memang dipaksakan ya, bisa membuat konflik di sini. Belum bisa untuk bicara dari ke hati ke hati ini, karena aku ngeliat apa ya, ada energi yang masih ngerasa paling benar, terutama dia ngerasa dia begini karena kamu sih. Ada Ten of Wheels atau Ten of Pentacles, ada energi seperti dia ngerasa dianya yang pria, dia yang seharusnya menjadi imam, atau sebaliknya ya, yang merasa kalau makin bicara jujur, dia merasa kalau dia jujur, dia hanya akan dapat masalah dari kamu, ataupun saat kamu jujur ya membuat dia kesal. Nah gitu ya. Di sini kenapa kejujuran seperti tidak dihargai ya, karena memang dilihatnya hanya sebagai hal yang gak baik ya. Jadi kayak kalau orang jujur, oh dia melakukan kesalahan gitu. Misalnya dia jujur, dia tidak setia gitu, namun yang dilihat adalah ketidaksetiaannya, namun gak dilihat kejujurannya itu tadi, misalnya kayak gitu, atau memang seperti itu ya. Jadi ada sisi yang harus dilihat, di mana satu, dia jujur terhadap kamu, kedua ya memang dia tidak setia. Itu kembali lagi ke diri kita yang berurusan dengan dia, atau kamu yang berurusan dengan dia untuk menerima atau tidak ya. Namun kejujuran ini ya sebenarnya besar manfaatnya untuk sebuah hubungan. Cuman ya kalau memang tidak dihargai, ya seseorang bakal menutup dirinya terus-terusan. Ini yang aku lihat saat ini. Aku nggak membenarkan atas namanya ketidaksetiaan, bukan. Namun yang aku lihat ada energi, dia jujur. Oke. Dan gak semua orang itu bisa jujur. Sulit. Misalnya ya, ada seseorang yang bisa dia mendua, namun dia tidak akan pernah jujur, bahkan dia tidak akan pernah mau mengaku. Dan egoismenya kita lebih percaya dengan ketidakakuannya dia tadi kan, dia nggak mengaku, dia ngerasa oh berarti dia nggak seperti itu, dianya setia gitu. Itu hanya perkataan yang keluar dari fisik yang ada di 3D atau 3 dimensi, namun energinya seperti apa, ternyata dia tidak setia dan dia tidak jujur. Udah komplit ibaratnya, udah tidak setia, tidak jujur, tidak apa adanya, dan tidak mengakui. Jadi energi ketidakjujuran ini yang berat untuk diakui ya. Seseorang menuntut pasangannya, sepertinya bisa dia menuntut kamu untuk jujur, namun dianya sendiri tidak jujur dalam hubungan kamu dengan dia ya. Ada ketimpangan, yaitu yang seperti aku bilang tadi, menuntut sesuatu hal yang dia tidak berikan itu ke pasangannya. Dia mungkin tidak jujur sama kamu ya, namun dia menuntut itu dari kamu. Ibaratnya ya jadinya tidak adil untuk kalian berdua akhirnya di hubungan ini toh. The Magician, Ace of Wands, Temperance. Ada energi Temperance atau Sagittarius. Six of Swords, The Fool, dan ada Hangman. Dia merasa terikat, dia ngerasa sulit
untuk berusaha jujur. Dia mencoba untuk jujur, aku ngerasain memang ya. Namun dia mengontrol diri dia untuk tidak jujur, entah untuk memang mempertahankan hubungan kalian berdua karena kamu misalnya kamunya yang tidak bisa menerima kalau dianya tidak setia, nggak peduli dia jujur apa enggak, misalnya kayak gitu. Dan aku tidak menyalahkan kamu di sini. Itu hak kamu ya untuk merasa dan berpikir seperti apa. Oke. Aku hanya menjelaskan energi yang ada. Ada King of Swords ya. Dan di the bottom of the deck ada King of Swords. Jadi ada energi yang memang lebih memilih untuk mempertahankan hal yang seperti ini daripada ya untuk jujur. That's okay, nggak apa-apa, itu pilihan kalian masing-masing. Karena aku tahu kalian pasti udah berpikir untuk apapun risiko yang terjadi nanti ke depannya, kalian udah mempertimbangkan hal itu ya. Oke, kita lihat oracle ketiganya, perasaannya dia ke kamu. Untuk Aries, atau Aries, ada Fourth Chakra atau Archangel Raphael, Seven Chakra atau Archangel Uriel. Nah, digigit nih gelang kok. Lalu ada Woman holding a coin. Dan di the bottom of the deck-nya Heavy Family. Dia bisa mempertahankan ini semua untuk agar kalian baik-baik aja ya, hubungan kalian gak ada masalah. Namun ya itu tadi, what the cost, apa yang akhirnya dikorbankan, yang harus dibiarkan sia-sia adalah hubungannya kayak jadinya menjauh, hati kalian menjauh, terutama hatinya dia di sini. Sekarang aku lihat ada jarak, menjauh ya. Fourth Chakra di sini dimana dia menahan hatinya dan hanya memberikan ibaratnya diri dia seutuhnya, fisiknya dia aja, namun hatinya benar-benar utuh, perasaan dia, care-nya itu kayak udah enggak gitu, enggak kesana, sulit untuk diri dia penuh lagi. Jadi yang benar-benar dia rasakan adalah dia nggak tahu, dia hanya coba untuk mengontrol agar dia tidak sakit dan tidak kecewa. Dia ingin menjaga jarak dari kesakitan dan kecewaan ya. Kalau memang kalian ada jalan dia ngerasa untuk tetap bertahan, ya bertahan. Kalau memang tidak, ya dia juga nggak tahu harus gimana ya. Namun yang pastinya saat ini dia nggak ngerasakan cinta itu lagi. Dia ngerasanya kayak gitu ya, walaupun yang sebenarnya aku lihat adalah bukanlah cinta yang tidak dia rasakan, namun egoismenya perlahan-perlahan runtuh ya. Cuman dia nggak paham akan hal itu. Egoismenya runtuh dan membuat dia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya kan. Itulah yang membuat dia ngerasa ini bukan cinta, ini bukan kasih sayang. No, ya ini bukan masalah cinta apa enggak. Ini masalah tentang runtuhnya egoismenya dia. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Aries. Ada playtime. The dolphin know the importance of playing as joy creates miracles and manifestation. Protection. You, your loved ones, and your possession are safe and protected by heaven. Lalu simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. Dan di bottom of the deck ada mother healing. As your feelings towards your mother heal, your desire manifest more rapidly and accurately. Oke, ini juga bisa karena entah kamu dengan pasangan kamu ini sepertinya tidak benar-benar direstui oleh ibu kamu ataupun ibunya dia.
ya. Jadi ada isu di mana sering ada masalah karena sosok ibu ataupun mertua di sini. Ya, jadi pesan semesta untuk kamu adalah untuk sebenarnya nggak perlu meribetkan apapun ya, sebenarnya nggak ribet, karena aku ngeliat sebenarnya masa ini adalah bukan masa karena cinta kamu hilang, kasih sayang kamu hilang, ataupun sebaliknya ya. Ini hanya masalah protection. Tuhan ingin mengasih lihat kalau egoisme perasaan kamu itu bukanlah bagian dari jiwa kamu. Bagian dari jiwa kamu ya just diri kamu, yaitu jiwa kamu ya, dan itu selalu dilindungi, selalu dijaga, dan itu nggak pernah sakit ya. Jiwa kamu tahu untuk memainkan perannya dalam kehidupan ini seperti apa. Tinggal kamunya untuk tidak ibaratnya membuat hidup kamu makin lebih berat lagi ya. Dia pesan semesta, jika memang saat ini untuk ya lebih baik, atau kamu ngerasanya lebih baik seperti ini, ya sudah, biarkan saja seperti ini dulu ya. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan ya, happy lah dulu dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang kamu rasa dan kamu punya saat ini. Walaupun kamu gak tahu ke depannya, that's okay, gak apa-apa. Just being ya, apa adanya, menjalani yang sekarang sebaik-baiknya. Begitu ya Aries. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.